Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Afriansyah dengan NIM A11 2024 15810. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir yang kami kerjakan berkelompok dengan judul Analisis Sentimen Keracunan Makanan, Program Makan Bergizi Gratis dari Sosial Media menggunakan klasifikasi NAPBS. Nah, pertama-tama penelitian ini membahas bagaimana opini masyarakat terhadap program makan bergizi gratis, khususnya terkait isu keracunan makanan, dapat dianalisis secara otomatis menggunakan pendekatan machine learning. Di sini ada abstrak ya, yang mana berisi penjelasan dan pengertian MBG, daftar isi, daftar gambar, dan lain semacamnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, program makanan bergizi gratis ini atau MBG merupakan salah satu program nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak sekolah. Nah, program ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam implementasinya muncul berbagai permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah laporan dugaan keracunan makanan yang dialami oleh siswa penerima MBG di beberapa daerah setempat. Nah, kasus-kasus ini pula memicu reaksi masyarakat yang sangat besar, terutama di media sosial. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, kritik, dukungan, hingga opini netral melalui kolom komentar YouTube pada video berita maupun diskusi publik terkait MBG. Nah, permasalahannya adalah jumlah komentar tersebut sangat banyak dan bersifat tidak terstruktur. Jika dianalisis secara manual, maka prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama, bersifat subjektif, dan berpotensi untuk tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan berbasis data dan otomatis untuk memahami bagaimana sentimen masyarakat terhadap program MBG ini, khususnya dalam konteks isu keracunan makanan. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Nah, untuk rumusan masalahnya ini pula berdasarkan latar belakang yang kusebutkan tadi, maka rumusan masalahnya dapat dirangkum menjadi 3 poin utama. Nah, yang pertama itu bagaimana cara mengumpulkan dataset komentar YouTube yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis. Nah, yang kedua ini bagaimana melakukan proses pre-processing terhadap data teks komentar agar siap digunakan dalam analisis sentimen. Yang ketiga, bagaimana menerapkan algoritma NAPBS untuk menghasilkan sentimen komentar masyarakat dalam kategori positif, negatif, dan netral. Ada pula tujuan penelitian ini, yaitu adalah untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis berdasarkan komentar YouTube. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui distribusi sentimen masyarakat serta membangun sebuah aplikasi analisis sentimen yang dapat digunakan secara interaktif oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai bahan evaluasi dan kebijakan. Lanjut ke bagian metodologi. Nah, metodologi penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling berkesinambungan. Nah, tahap pertamanya itu adalah pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan dari komentar YouTube menggunakan bantuan aplikasi atau APV. Nah, pengambilan data ini difokuskan pada video-video yang membahas program MBG dengan kata kunci tertentu agar data yang diperoleh tetap relevan. Tahap kedua adalah pre-processing data text. Nah, pada tahap ini dilakukan pembersihan teks untuk menghilangkan noise seperti URL, simbol, angka, karakter berulang, serta melakukan cache folding dan stop word removal dengan whitelist. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan teks yang bersih dan representatif terhadap opini pengguna. Nah, tahap ketiga adalah ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Nah, metode TF-IDF ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, tahap keempat ini adalah penanganan data tidak simbang menggunakan teknik SMOD. Nah, teknik ini digunakan karena distribusi sentimen dalam dataset tidak seimbang. Nah, sehingga perlu disimbangkanlah agar modelnya tidak bias. Nah, tahap kelima adalah klasifikasi sentimen menggunakan algoritma NAPBS. Algoritma ini dipilih karena sederhana, efisien, dan cocok untuk data teks. Adapun tahap terakhirnya adalah evaluasi model. Nah, pada evaluasi model ini menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score.
data dan lain-lainnya. Nah, untuk hasil penelitian ini, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3.263 komentar YouTube. Setelah melalui tahap processing dan permodelan, dilakukanlah evaluasi terhadap model NetBS yang dibangun. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi sebesar 87%. Nilai precision tinggi diperoleh kelas sentimen positif yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali komentar positif masyarakat. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi pre-processing text, TF-IDF, SMOT, dan Naive Bayes mampu menghasilkan model klasifikasi sentimen yang cukup optimal dan dapat diandalkan untuk analisis opini publik. Adapun selanjutnya pada bagian demo aplikasi, lewatkan saja. Nah, pada demo aplikasi ini yang terdiri dari homepage, analisis sentimen, pre-processing, dan word counter. Nah, untuk homepage-nya sendiri, sebelum itu, sebagai hasil akhir dari penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi analisis sentimen berbasis web menggunakan Streamlit yang kami buat. Nah, pada halaman utama ini, pengguna dapat memilih beberapa tab utama, yaitu tab analisis sentimen, pre-processing yang tadi, dan word counter. Nah, pada tab analisis sentimen, pengguna dapat memasukkan komentar, kemudian sistem akan menampilkan hasil klasifikasi sentimen beserta tingkat keyakinan atau confidence score. Nah, tab processing memberikan transparasi proses dengan menampilkan bagaimana teks itu dibersihkan dan diubah menjadi vektor TF-IDF sebelum diprediksi. Sedangkan pada tab word counter, nah di sini menampilkan analisis kata berdasarkan leksikon positif dan negatif, sehingga pengguna dapat mengetahui kata-kata dominan dalam komentar. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk memahami opini masyarakat secara lebih objektif dan berbasis data. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma NetBayes ini mampu digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen komentar masyarakat terhadap program makanan bergizi gratis dengan performa cukup baik. Nah, penelitian ini pula berhasil menghasilkan model klasifikasi sentimen serta aplikasi analisis sentimen yang informatif dan mudah digunakan. Nah, dengan adanya aplikasi ini pula, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran opini masyarakat secara lebih cepat dan akurat sebagai bahan evaluasi kebijakan. Adapun saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya antara lain untuk memperluas jumlah dataset agar modal semakin robust, yang kedua untuk memperbaiki proses pembelabelan sentimen untuk mengurangi bias, serta mencoba algoritma lain menggunakan atau meningkatkan performa modelnya. Demikian presentasi laporan akhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.